Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa channel Bukan Pesantren, dalam kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah buku, Al-Bid'atu Mafhumuha Hadduha Atharuha. Itu judul buku ini ya. Al-Bid'atu bid'ah, Mafhumuha Mafhumuha itu konsepnya, Hadduha batasan-batasannya, Atharuha. Ini saya kurang paham ya di sini. Athar ini maksudnya dampak atau athar maksudnya di sini riwayat-riwayat pendukung ya. Athar. Biasanya kan athar bisa berarti itu ya. Nah, itu judul buku ini, Al-Bid'atu Mafhumuha Hadduha Atharuha. Pengarangnya Syekh Ja'far As-Subhani, seorang ulama kontemporer baru-baru ini. Nah, sebelum masuk ke isi buku, saya ingin menjelaskan kenapa saya memilih topik ini dan juga buku ini. Jadi secara channel, saya perkenalkan kembali untuk mungkin teman-teman yang baru pertama kali lihat channel ini, atau yang sudah pernah melihat tapi belum terlalu paham ya ini channel apa sih gitu. Jadi sebenarnya channel ini arahannya tidak ada secara khusus membahas tentang apa gitu secara channel. Nah, yang penting kontennya ini mengandung bahasa Arab, khususnya ilmu-ilmu keagamaan. Jadi sebenarnya dari secara channel kita tidak ada arahan untuk topiknya harus apa. Nah, ilmu-ilmu keagamaan, khususnya di sini agama Islam, itu sangat luas. Kita bisa lihat ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ilmu akhlak, ilmu tafsir, ilmu akidah, ilmu tentang Quran, ngaji Al-Quran dan hadis, mungkin sekutipan-sekutipan atau mungkin tematis, bisa terkait fikih, akhlak, akidah. Kemudian bisa kita mengambil hikmah-hikmah dari qaul sahabi, hikmah-hikmah perkataan para imam, ilmu sejarah, dan banyak lagi topik-topik lainnya. Nah, kebanyakan ilmu-ilmu agama tersebut itu sebenarnya sudah banyak ya bisa saudara-saudara akses, kita bisa akses, banyak tersedia di luar sana. Dan dalam bahasa Indonesia juga konten-kontennya. Yaitu topik-topik ilmu keagamaan itu penting ya. Soal fikih, akhlak, tafsir, akidah itu penting. Tapi dapat dengan mudah diakses, jadi tidak perlu secara khusus saya dan channel ini yang menyediakan. Misalnya di channel ini kalau saudara mengikuti itu ada Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi, itu ilmu fikih, khususnya ilmu fikih mazhab Syafi'i. Nah, itu selain di channel ini, saudara-saudara ini juga bisa menemukan dengan mudah. Bahkan ada buku terjemahannya langsung di online, banyak bisa langsung beli. Bahkan ada yang sudah dalam bentuk PDF ya. Nah, atau misalnya yang mungkin di channel-channel lain tidak tersebar luas, tapi di channel ini sudah ada yang menghandle. Misalnya ada pembahasan tentang hikmah Nahjul Balaghah. Itu masih ada di channel ini, dan semoga kedepannya juga saudari kita, guru kita, Mbak Fatimah Al-Maksumah, Ustazah Fatimah Al-Maksumah ini bisa terus konsisten ya mengisi kajian tersebut. Saya pribadi sih berharap begitu. Jadi, nah, topik yang saya pilih tentang bid'ah ini seperti apa? Yang pertama, ini memang topik yang penting ya. Sebagaimana topik-topik lain dalam keagamaan Islam, topik tentang bid'ah ini penting. Nah, pentingnya itu seperti apa? Nanti akan kita lihat penjelasan dari Syekh Ja'far Subhani dalam buku ini, dalam mukadimahnya. Jadi nanti akan kita lihat sepenting apa sih pemahaman tentang bid'ah ini. Dan juga ini kalau dari pengalaman saya pribadi di Indonesia ini ya, terutama di Indonesia, konten-konten berbahasa Indonesia, agak sulit kita ini menemukan pembahasan yang komprehensif tentang topik ini. Kita misalnya sering dapat info, saya sering dapat info tentang bid'ah itu sepotong-sepotong. Tapi ini kan pengalaman saya saja, bisa jadi saudara-saudara juga ada yang sudah pernah mendapatkan info di mana sih kita bisa belajar tentang topik ini secara lebih lengkap, secara lebih komprehensif. Wallahu a'lam ya.
bisa jadi sudah ada, tapi karena dari yang saya tahu ini agak sulit menemukan pembahasan ini, jadi saya ingin membahas topik ini. Tentunya eh, walaupun channel ini misalnya kita kan terbatas ya waktunya untuk menyediakan konten, maka kalau dari saya pribadi memberikan konten yang penting namun belum banyak dibahas di luar sana. Nah, saudara-saudara ini saya harapkan tentunya bisa menentukan prioritas dan membagi waktu sendiri ya untuk pembelajaran agama saudara-saudara, membagi waktu antara cabang keilmuan, kemudian antar topik, antar channel-channel yang tersedia di YouTube ini yang terbuka untuk umum. Jadi di sini tugas saya ini hanya menyediakan konten. Mudah-mudahan yang saya sediakan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara. Nah, sebelum membahas isi buku ini perlu saya garis bawahi bahwa buku ini itu hasil penelitian dan ijtihad dari Ayatullah Ja'far As-Subhani. Nah, jadi ketika saya membacakan dan menerjemahkan isi buku ini untuk saudara-saudara, jadi itu bisa jadi saya setuju, bisa jadi saya tidak. Jadi ini bukan pernyataan pribadi saya sendiri. Kemudian juga saudara-saudara begitu juga ya. Jadi kita semua bisa menilai dengan akal sehat kita masing-masing ya. Dan juga latar belakang keilmuan masing-masing, karena saya rasa saudara-saudara juga punya latar belakang keilmuan. Saya punya latar belakang keilmuan walaupun mungkin tidak seberapa. Nah, dari situ kita bisa masing-masing menyikapi pembahasan dari Ayatullah Ja'far Subhani ini seperti apa kita, apakah akan mengamalkan atau tidak, atau setuju atau bagaimana. Itu kita bisa menyikapi dengan akal sehat dan latar belakang keilmuan kita masing-masing ya. Nah, mari sekarang kita mulai masuk ke mukadimah dari buku ini. Mukadimahnya ini belum mukadimah, ini nama buku, detil-detil tentang bukunya, penerbitan dan lain-lain. Ya, ini judul buku. Nah, ini mukadimahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Muqaddimah, pembukaan atau pendahuluan. Al-bid'atu, bid'ah, asaruha, asar-asarnya, al-mubiqah. Oh, jadi di sini al-mubiqah yang buruk. Jadi di sini kalau di sini asar maksudnya dampak ya berarti. Jadi tadi saya agak kesulitan menerjemahkan judul ini, tapi di mukadimah ini langsung al-bid'atu wa asaruha al-mubiqah. Bid'ah dan dampak-dampaknya yang buruk. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rusulihi, dan salam dan salawat dan salam atas penghulu para rasulnya, wa khatami anbiya'ihi, dan penutup para nabinya, wa alihi, dan kepada keluarganya, wa man sara ala khatahum, dan yang mengikuti jejak-jejak mereka. Oh iya, jejak-jejak, khutwatun jejak, jadi khata. Wa man sara, dan orang yang berjalan atas jejak-jejak mereka. Wa tabi'ahum, dan mengikuti mereka bi ihsanin, dengan ihsan, dengan kebaikan, ila yaumiddin. Ya, ini mukadimah standar ya kalau orang buku atau khutbah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulihi wa khatamil anbiya'i wa alihi wa man sara ala khatahum wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nih, jadi kita lanjut ya, nih kata Ja'far As-Subhani. Al-bid'atu fi dini min kabairil ma'asi. Bid'ah dalam agama adalah termasuk ke dalam maksiat yang besar, maksiat-maksiat yang besar. Wa adzaimil muharramati, dan hal yang diharamkan yang dahsyat, yang besar. Dalla ala hurmatiha alkitabu was sunnah. Alkitab dan as-sunnah menunjukkan kepada keharamannya.
waqad au'ada sahibuha waqad au'ada sahibaha waqad au'ada sahibaha an-nara ala lisanin nabiyil akram sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah dijanjikan dan telah dijanjikan waqad au'ida sahibuhan nara ala lisanin nabiyil akram. Dan sahibuha, pemilik bid'ah itu atau pembuat bid'ah itu telah dijanjikan neraka atas lidah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma hadza illa li anna al-mubtadi'a yunazi'u sultanallahi tabaraka wa ta'ala fit tasyri'i wat taqnini. Dan ini tidak lain kecuali hanyalah karena pembuat bid'ah itu mendahului, bersaing, yunazi'u bersaing, menyaingi, berusaha menyaingi kekuasaan Allah. Sultan itu kekuasaan atau otoritas. Jadi hal ini tidaklah lain kecuali karena orang yang membuat bid'ah itu bersaing dengan otoritas Allah tabaraka wa ta'ala dalam menentukan syariat dan hukum. Tasyri' menentukan syariat, taqnin menentukan kanun atau hukum. Wa yatadakhalu fi dinihi wa yusyarri'u ma lam yusyri'uhu ad-dinu. Dan memasukkan campur tangan, dan mereka itu campur tangan dalam agamanya, agama Allah maksudnya, dan mensyariatkan apa yang tidak disyariatkan oleh agama. Wa fayazidu alaihi syai'an wa yunqisu minhu syai'an fayuzidu alaihi syai'an wa yunqisu minhu syai'an. Maka dia, orang yang membuat bid'ah ini, al-mubtadi' ini, yang membuat bid'ah ini, menambahkan atas agama itu sesuatu dan mengurangi darinya sesuatu. Fi majalil aqidati wasyari'ati, dalam area akidah dan juga syariat. Kullu dzalika iftira'un 'alallahi, semuanya itu adalah fitnah atau berita bohong terhadap Allah. Ba'athan Nabiyul Akram sallallahu alaihi wasallam bihamdillahil matini wa amara al-muslimina al-i'tisami bihi wa naha 'anit tafarruqi. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bu'itsan Nabiul Akram, bukan ba'atha ya, bu'itsa. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibangkitkan atau diutus dengan tali Allah yang teguh, yang kuat, yang kokoh. Tali Allah yang kokoh, dan ia memerintahkan orang-orang Islam untuk berpegang teguh dengannya dan melarang untuk berpecah belah. Waqala, dan beliau bersabda, bukan beliau, ini Allah berfirman, salah, ini di Ali Imran ya, di Al-Quran. Waqala, dan Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah kalian semua, dan janganlah berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Dulu tuh kalian musuhan, maka Allah mempersatukan atau mendamaikan, dan maka Allah mempersatukan di antara hati kalian, dan kalian itu karena nikmat Allah ini menjadi bersaudara. Nah, kemudian ini kata itu penjelasan lebih lanjut dari ayatullah Ja'far Subhani, walakinnal mubtadi'a yastahdifu hablallahil matini liyuhinuhu wa yukhrijuhu min matanatihi bima yuzidu alaihi au yunqisu minhu. Tetapi
orang yang melakukan bid'ah itu melemahkan tali Allah yang tadinya itu sudah kokoh dengan cara menambah yuhinu wa yukhrijuhu min matanatihi. Untuk jadi ini orang-orang yang membuat bid'ah itu yastahdifu ini ya kira-kira jadinya ini arti kalimat ini, orang yang mengeluarkan bid'ah itu ingin supaya mereka tuh bisa melemahkan, merapuhkan tali Allah dan mengeluarkannya dari kekokohannya. Maksudnya ya merapuhkannya atau membuat tali Allah ini jadi tidak kokoh lagi dengan cara mereka itu bima, dengan apa-apa yang mereka ya yuzidu tambahkan alaihi atasnya, yang mereka tambahkan atasnya, atau au yungqisu minhu, atau yang mereka kurangi darinya. Wabittali dan dengan demikian akibatnya yaj'alu minal ummatil wahidati umaman syatta. Orang yang membuat bid'ah ini membuat umat yang satu ini, minal ummatil wahidati, dari umat yang satu ini menjadi umaman syatta, umat-umat yang banyak, yang bermacam-macam, yang terpisah-pisah. Yubghidu ba'duhum ba'dha, sebagian mereka membenci sebagian yang lain. Wa yul'inu ba'duhum ba'dha, dan sebagian mereka ini melaknat sebagian yang lain. Fayahuluna ila syi'in wa tawaifin mutafarriqatin. Maka mereka ini kemudian menjadi syi'in, kelompok-kelompok atau faksi-faksi, syiah-syiah, wa tawaifi, dan golongan-golongan mutafarriqina, yang berpecah belah. Faraisun lisyaitani wa aznabihi. Maka mereka itu jadi mangsa, jadi kepala yang empuk, jadi mangsa untuk setan dan dosa-dosanya, dosa-dosa yang diajarkan oleh setan. Wa ala syafa hufratin minan nari, dan mereka dan berada di syafa hufratin, tepi jurang, minan nari, dari neraka. Ala khilafi ma kanu alaihi fi asrir risalati, karena mereka tuh berbeda dengan keadaan mereka dulu, maka nu alaihi, apa yang mereka ada dalamnya, maksudnya keadaan mereka fi asri risalati, pada zaman risalah, pada zaman kenabian. Innal muslimina ba'da rahilir rasuli tafarraqu ila umamin wa madzahibin mukhtalifatin. Innal muslimina ba'da rahilir rasuli tafarraqu ila umamin wa madzahibin mukhtalifatin. Sesungguhnya orang-orang Islam itu setelah kepergian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berpecah belah menjadi umat-umat dan mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Walam yakun dzalika illa walam yakun dzalika illa isari tala'idil mubtadi'ina, dan itu tidaklah terjadi kecuali sebuah dampak dari pengaruh orang-orang yang melakukan bid'ah fid dini wasyari'ati, dalam hal agama dan syariat, bi idkhali ma laysa minad dini fid dini, dengan masuknya apa yang bukan dalam agama, yang tadinya itu bukan dari agama, dimasukkan ke dalam agama. Wa kana amaluhum tahwiran li shamimil aqidatil islamiyyati wa syari'atiha dan perbuatan mereka itu mengubah esensi dari akidah Islam dan syariatnya.
Falaulal bid'atu wal mubtadi'una wa intihalal mubtilina, kalau saja bukan karena bid'ah dan juga para pembuat bid'ah dan juga kalau bukan karena bid'ah dan para pembuat bid'ah wal wantihalal mubtilina, dan ini coba apa ini, intihal peniruan, dan mengikuti dan tindakan mengikuti orang-orang yang batil, orang-orang yang batil, yang salah dalam memahami agama. Lakanatil ummatul islamiyatu ummatan wahidatan, umat Islam ini akan menjadi umat yang satu. Kemudian mana tadi, laha siyadatuha ala jami'il umami wasyu'ubi fil ma'murati siyadatun, kok yang mulia. Laha siyadatuha ala jami'il umami wasyu'ubi fil ma'murati. Ini artinya apa ini? Oh ya, ini cerita tentang kalau bukan karena bid'ah dan para pembuat bid'ah dan mengikuti orang-orang yang batil, yang membuat batil, umat Islam itu akan menjadi umat yang satu dengan kedaulatan atas seluruh bangsa-bangsa dan atas seluruh bangsa-bangsa dan orang-orang di seluruh dunia. Wa ma afna zuhuruhum dan tidaklah muncul perpecahan itu illa dabi bil mubtadi'i bainahum, kecuali karena keberadaan penyimpangan para pembuat bid'ah di antara mereka. Fashattatahum, maka memisah-misahkan mereka, wa farraqahum, dan memecah belah mereka, ba'dama kanu samidina kal jabalil ashmi. Maka penyimpangan dari pembuat bid'ah itu memisah-misah dan memecah belah mereka setelah mereka umat Islam itu bersatu, samidina, bersatu, kal jabalil ashmi, seperti gunung yang teguh. Kemudian innal hurubad damawiyyata, sesungguhnya perang-perang berdarah, allati khadhahal muslimuna, yang dilakukan oleh orang-orang Islam fi asril khilafati, pada zaman khilafah, wa ba'daha, dan sesudahnya, wa khadibatil ardu bidima'it tahirati, dan bumi dipenuhi oleh darah-darah yang suci. Wasil, darah-darah yang suci. Wasilal muslimuna suyufuhum, dan beradu orang Islam itu pedang-pedang mereka, fi wajhi ba'duhum, dan sampainya pedang-pedang orang muslim di wajah sebagian mereka. Maka nasiliha fi wajhil a'da'i, padahal seharusnya tempat jatuhnya pedang itu di wajah musuh-musuh. Fasaqata minhum ala fil qatla wal jarha alal ardi, maka jatuh di antara mereka ini ribuan yang terbunuh dan terluka di atas bumi. Kanat natijatul bid'ai fid dini wan nabi'atu
anil ahwa'i wal muyuli an nafsaniyati. Dan jatuh dari mereka ribuan orang terbunuh dan terluka di atas bumi. Kanat itu tuh adalah natijatun, karena sebuah hasil dari atau akibat dari bid'ah di dalam agama yang annabi'atu anil ahwa'i, yang mengikuti hawa nafsu, dan wal muyulin nafsaniyati, dan kecenderungan dari nafsu, kecenderungan diri, kecenderungan jiwa. Fakanu yuharibuna bismiddini, maka mereka itu kemudian berperang atas nama agama. Walam yakunid dinu illa fi janibin wahidin, dan tidaklah agama itu ada kecuali pada satu sisi. La fi jawanibin mutakatsiratin, tidak dalam sisi-sisi yang makin banyak. Inna siratan najati fil islami huwa siratun wahidun mustaqimun da'a ilaihil mu'minuna 'ammatan. Sesungguhnya jalan keselamatan dalam Islam itu adalah jalan yang satu, lurus. Orang-orang beriman semuanya itu akan da'a ilaihil mu'minina 'ammatan, yang mengajak orang beriman itu kepadanya secara keseluruhan, secara umum. Waqala, dan Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqim. Kok ini salah ini? Al-An'am 153 ini kayaknya salah ketik. Ini Al-An'am Al-An'am 153 ya. Wa annaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anna hadzal sirati mustaqiman, ya. Ini di sini salah, ini mustaqiyan, harusnya mustaqiman. Wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini langsung aja pakai terjemah ya, biar cepat. Dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kau mengikuti jalan-jalan, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Wa ya'murul muslimina yu'miru amarakum ya. Wa yu'mirul muslimina, dan memerintahkan umat muslim ayyada'u Allah subhanahu, untuk menyeru kepada Allah, untuk memanggil Allah subhanahu wa ta'ala, ayyudimahum ala hadzal sirati, untuk menetapkan mereka pada jalan ini, kaila yanharifu yaminan wa shimalan kama yaqulu subhanahu ta'liman li ibadihi, tidak belok ke kanan dan tidak ke kiri, sebagaimana ia subhanahu wa ta'ala berfirman untuk mengajari kepada hamba-hambanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Walakinnal mubtadi'u yasuqu binnasi ila subulin munharifatin, tetapi orang-orang yang membuat bid'ah itu mengarahkan manusia kepada jalan-jalan yang munharifatin, belok-belok, bermacam-macam. Jalan-jalan yang menyimpang, menyimpang di sini maksudnya. Tetapi orang-orang yang membuat bid'ah itu mengarahkan manusia kepada jalan yang menyimpang. La tantahi ila sa'adati allati aradallahu subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan mengarahkan mereka, tidak berhenti, tidak akan berakhir kepada kebahagiaan sebagaimana yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya.
Kemudian ini masih lanjut, ini penjelasan lagi dari Imam Ja'far bin Hamid dalam mukadimah ini. Inna haqqa tasyri'i wa taqdimi lillahi tabaraka wa ta'ala wa qad ista'thara bihi. Sesungguhnya hak untuk membuat syariat dan membuat hukum adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala, dan ia telah mengasarkan, menunjukkan hal ini dengannya, menunjukkan tentang hal ini. Waqala, ia berfirman, dia berfirman, inilah hukmu. Oh iya, ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hukmu illa lillah. Amarallah alla ta'budu illa iyyah. Coba ya. Iya. Ini hukmu illa lillah. Mana ini? Ini hukmu illa lillah. Nah ini. Ini hukmu illa lillah. Amara Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Keputusan, di sini artinya keputusan. Al hukmu itu di sini bisa artinya hukum ya. Hukum, keputusan itu hanyalah keputusan Allah, hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Quran surat Yusuf ayat 40. Al muradu minal hukmu huwa tasyri'u biqarinihi. Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah al hukmu di sini adalah pensyariatan, pembuatan syariat, pensyariatan hukum, pensyariatan hukum ya, hukum syariat, hukum qaran itu hukum ya. Qauluhu firmannya amara alla ta'budu illa iyyah, itu amara alla ta'budu illa iyyah, yang memerintahkan supaya kamu tidak menyembah, supaya kalian tidak menyembah kecuali Ia. Fal bid'atu huwa tasyrikun nas, fal bid'atu huwa tasyrikun nasi fi dzalikal haqqi al musta'thiri. Maka bid'ah itu adalah penserikatan manusia, atau ya penserikatan, penyekutuan manusia dalam hal tersebut, dalam hak yang sudah ditunjukkan tersebut. Wadafa'a zumamadini ila ashabil ahwa'i, dan mengalihkan kendali-kendali agama, zumamadin, dan mengalihkan kendali-kendali agama ila ashabil ahwa'i, kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kayyatala fi syari'ati, supaya mereka itu bisa bermain-main dengan syariat. Kaifama sya'u, sebagaimana mereka kehendaki. Wa kaifama qatabat maslahatuhum wa maslahatu asyadihim wa arbabihim, sebagaimana yang akan kepentingan ya, sebagaimana yang ditentukan oleh muslihat. Ini bisa maslahat, bisa muslihat ya. Muslihatuhum wa muslihatu asyadihim wa arbabihim, sebagaimana yang ditentukan oleh kepentingan mereka dan kepentingan tuan-tuan mereka dan rahib-rahib mereka. Tuan-tuan mereka ini. Arbabihim ini tuan-tuan penguasa mereka. Fadzalikal haqqu musta'thirun yaqtadi' alla yatadakhalu ahadun fi sultanillahi wa hadhiratuhu. Maka hak tersebut itu sebenarnya sudah ditunjukkan, sudah diberikan pengaruh yaqtadi fadzalikal haqqul musta'thirun, maka hak yang telah ditunjukkan tersebut itu yaqtadi menentukan, mengqadhakan, sudah menetapkan bahwa tidak boleh ada yang ikut campur satupun
dalam kekuasaan Allah dan kehadirannya. Allah subhanahu ia subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin illa qadallahu idza a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Quran surat Al-Ahzab ayat 26. Dan tidak ada bagi orang mukmin dan juga mukminat jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu urusan, tidak ada lagi bagi mereka itu pilihan tentang urusan mereka itu, tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas. Innal mubtadi'u yatasarrafu fit tasyri'il islami fayaj'alu minhu halalan wa haraman biduni idznin minhu subhanahu wa fi dzalika ini dulu ya segini. Sesungguhnya orang-orang yang membuat bid'ah itu berperilaku dalam membuat syariat Islam, mereka itu menjadikan dalil darinya, menjadikan di syariat Islam itu halal dan haram tanpa izin darinya ini dari Allah subhanahu wa fi dzalika yaqulu subhanahu, dan dalam hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim qul ara'aitum, ya cepat ya langsung cari aja, ini saya kurang hafal ayat ini. Bayanginnya agak lama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan ini mana sih? Oh, sama beres. Haraman wa halalan qulillahu adzina lakum am 'alallahi yaftarun. Katakanlah, apakah kalian melihat apa yang diturunkan Allah kepada kalian dari rezeki, maka kalian ini menjadikan darinya haram dan halal. Qul Allahu adzina lakum, maaf tadi saya salah baca ya. Haram wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Menjadikan darinya halal, haram dan halal. Katakan, apakah Allah telah mengizinkan kalian untuk melakukan ini, maksudnya ya, atau kalian itu hendak berdusta kepada Allah, terkait berdusta atas nama Allah di situ ya, Allahi, atas Allah, atas nama Allah. Jadi di sini firman-Nya ini, katakan, apakah kalian telah melihat apa yang telah Allah turunkan bagi kalian dari rezeki, kemudian kalian jadikan dari rezeki itu haram dan halal. Katakan, apakah Allah sudah mengizinkan kalian, atau kalian ini berdusta atas nama Allah. Al-ayatu waridatun fi amalil musyrikina. Ayat ini menceritakan atau bermaksud menceritakan tentang pekerjaan atau perbuatan orang-orang musyrik. Haitsu ja'alu ma anzalallahu lahum minar rizqi ba'dhuhum haraman wa ba'dhuhum halalan faharramu as-sa'ibata wal bahirata wal wasilata wa nahwaha faradda alaihim subhanahu wa qala Allahu a'adzina lakum am 'alallahi taftarun. Ketika orang-orang musyrik itu menjadikan apa yang diturunkan Allah bagi mereka dari rezeki sebagiannya haram dan sebagiannya halal, maka mereka mengharamkan di sini as-sa'ibah, binatang yang mencelakakan, dan binatang laut, dan air yang terhampar, wa nahwaha, dan sebagainya. Faradda alaihim subhanahu wa ta'ala, maka Allah
membalas mereka dan berkata, menjawab mereka dan berkata, menanggapi mereka itu dengan berfirman, apakah Allah telah mengizinkan kalian atau kalian ini berdusta atas nama Allah? Yaitu annahu lam yu'zinu lakum, bahwa dia belum mengizinkan kalian fi syai'in min dzalika, dia belum mengizinkan kalian satupun dari hal itu. Bal antum tukadzibuna 'ala Allah, tetapi kalian ini berdusta atas nama Allah. Tsumma yuhaddiduhum bil azabi fayaqulu, kemudian Allah mengancam mereka dengan azab dan berfirman, wa ma dhanna alladziina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawmal qiyamati innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Dan bagaimana lagi pendapat orang-orang yang berdusta kepada Allah, yang membuat dusta kepada Allah ketika hari kiamat? Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Pemurah kepada semua manusia, tetapi sebagian besar mereka itu tidak bersyukur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah kepada manusia, tapi sebagian besar mereka itu tidak bersyukur. Quran surah Yunus ayat 60. Wa yu'akkidu 'alaihi fi ayatin ukhra wa yaqulu subhanahu, dan ia menekankan atasnya lagi di ayat yang lain dan berfirman, Allah Subhanahu berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukum bacanya apa ya? Ini surah, langsung sama terjemah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kalian mengatakan, ini sih aja. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan kepada Allah, terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Quran surat An-Nahl ayat 116. Inna ashabal ahwa'i fi kulli zamanin hatta fi asri risalati kanu yaqtarihuna 'ala an-nabiy al-akrami ayyughayyira dinahu wa ya'ti biqur'anin ghairi hadza. Sesungguhnya para pengikut hawa nafsu di setiap zaman, hatta di zaman kenabian, di zaman Rasul, mereka itu selalu mengusulkan kepada Nabi yang mulia untuk mengubah agamanya dan mendatangkan Quran selain ini, hatta yakuna mutabiqan lima tastahwihi, sampai agama itu mengikuti apa yang mereka inginkan. Tastahwi anfusahum ayat ini. Fa'amarallahu subhanahu, maka Allah Maha Suci Ia memerintahkan yaruddu iqtirahahum biqaulihi. Allah memerintahkan untuk menolak usulan mereka itu, atau menanggapi usulan mereka itu, biqaulihi, dengan firman-Nya, qul ma yakunu li an ubaddilahu. Saya kalau Al-Quran ini takut salah, jadi saya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dari situ sampai dari sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim.
Katakanlah, tidak patut bagiku untuk menggantinya dari, di sini apa artinya? Dari pihak diriku sendiri. Sesungguhnya aku hanya mengikuti, atau di sini aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut kalau aku mendurhakai Tuhanku. Aku takut ada azab, aku takut pada azab pada hari yang besar atau hari kiamat di sini. Surat Yunus ayat 15. Kana fi asri risalati man kana yataqaddamullaha wa rasulahu. Pada zaman kenabian ada orang yang mengambil inisiatif. Ada orang yang mendahului Allah dan Rasulnya. La masyian wa innama taqdimuha li fikratihi. Tidak secara lahiriah, tapi pemikirannya itu mendahulunya itu dalam hal pikirannya. Alal wahyi, dalam hal pemikirannya terhadap wahyu. Fanazalal wahyu mundidan lahum. Maka turunlah wahyu yang mengecam mereka. Waqala, dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulahu wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Surat Al-Hujurat ayat 1. Sesungguhnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Innal kadhiba minal muharramatil mubiqatil lati aw'adallahu 'alaihan nar. Sesungguhnya dusta itu adalah diantara perbuatan haram yang sangat buruk, yang dijanjikan Allah ke atasnya itu neraka. Wal bid'atu min afhashil kadhibi. Dan bid'ah itu adalah diantara dusta yang paling keji. Li'annaha iftira'an 'ala Allah wa rasulihi, karena itu dusta terhadap Allah dan Rasulnya. Qala subhanahu, Allah subhanahu berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Dan siapa lagi yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas Allah, yang membuat dusta terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Quran surat Al-An'am ayat 21. Fal mubtadi'u yadhharu bizayyil muhiqqi. Fal mubtadi'u yadhharu bizayyil muhiqqi indal muslimina fayaftari 'ala Allah ta'ala duna ayyakshifuhun nasu fayudilluhum 'anis siratil mustaqim. Maka orang-orang yang membuat bid'ah itu, mereka tampak dengan pakaian seolah-olah mereka itu benar, al-muhiq yang benar di sisi kaum muslimin. Maka mereka itu kemudian berdusta atas nama Allah Ta'ala tanpa yukshifuhu, tanpa menyingkapnya, tanpa mengungkapnya tanpa bisa orang-orang mengungkapnya. Maka dia, orang yang membuat bid'ah itu, kemudian menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Innallaha fi kulli waqi'atin innalillahi fi kulli waqi'atin
hukman ilahi. Inna lillahi fi kulli waqi'atin hukman ilahiyan. Sesungguhnya milik Allah lah di setiap zaman itu hukum ilahi. La yatabaddalu wa la yataghayyaru ila yaumil qiyamah. Tidak diubah dan tidak diganti dan tidak diubah sampai hari kiamat. Tidak berganti dan tidak berubah sampai hari kiamat. Fa idza hakamal hakimu Fa'idha hakamal hakimu wafaqa dhalikal hukmu fahuwa hakimun adilun mu'tabidun ala munassatil haqqi. Apabila seorang penguasa mengeluarkan hukum yang sejalan dengan hukum itu, maka dia adalah penguasa yang adil, yang mu'tamidun, yang berlandaskan ala munassatil haqqi, atas teks-teks yang benar, atas kebenaran. Illa annal mubtadi'u, kecuali orang-orang yang membuat bid'ah itu, yuhakkimu ala khilafi dzalikal haqqi, membuat hukum yang bertentangan dengan kebenaran tersebut. Fayasifuhu subhanahu bikaunihi kafiran, maka Allah subhanahu menyifati orang yang mubtadi' ini sebagai keadaannya yang kafir, wa zaliman dan zalim, wa fasiqan dan fasik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dan orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang yang kafir. Wa qala azza min qailin, dan ia azza wa jalla berkata dari sebuah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humudz zalimun. Wa qala, dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala, dan ia ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Fama hala insanun yahkumu alaihi al-Qur'an fama hala insanun yahkumu alaihi al-Qur'ana bil kufri taratan wa dhulmi thaniyan wal fusqi thalithan. Maka bagaimanakah keadaan manusia yang Al-Qur'an menghukuminya sebagai dengan kekufuran pada satu kali, dengan kezaliman pada kedua kalinya, dan yang ketiga dengan kefasikan. Fahal turja lahun najatu ba'da an adalla katsiran minan nasi wa shaqqa sufufal muslimina wa ja'ala as-sabila al-wahida subulan katsiratan wa tudhilluhum ila mahawal halikin. Maka bagaimana dapat diharapkan baginya keselamatan setelah orang yang membuat bid'ah itu menyesatkan banyak orang-orang dan juga memecah-mecah barisan kaum muslimin dan menjadikan jalan yang satu menjadi jalan yang banyak dan menyesatkan mereka kepada keinginan orang-orang yang celaka. Wala'alla hadzal miqdaru, dan saya rasa cukup segini saja minat taqdimi, pendahuluan, yakfi fi tabyini mawdi'al bid'ati, yang wala'alla hadzal miqdari minat taqdimi yakfi tabyinil yakfi fi tabayyuni mawdi'al bid'ati, dan saya rasa
segini saja dari pembukaan ini cukup untuk menjelaskan topik bid'ah. Wa mauqifil mubtadi'i indallahi subhanahu, dan posisi pembuat bid'ah di sisi Allah subhanahu. Wa li ajli zalika, dan untuk itu nara anna nabiy al-akram sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kami berpendapat, kami melihat bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam syaddada 'alal bid'ati, bersikap keras terhadap bid'ah, wa naddada bil mubtadi'i, dan mengecam orang-orang yang membuat bid'ah bi afsahil ibarati, dengan ibarah-ibarah yang paling fasih, wa ablaghiha, dan ibarah-ibarah yang paling baligh, wa sayuwafika lafifun minar riwayati, dan akan ada banyak riwayat-riwayat yang disampaikan kepada Anda. Walaqad qamal ulama'u al-qadimi, dan para ulama lampau telah bita'lifi kutubin, dengan telah menulis buku-buku, warasailin, dan surat-surat, risalah-risalah, haulal bid'ati, seputar bid'ah. Nudzakir al-ba'dha minha, kami sebutkan sebagian darinya. Nah, ini kitab-kitab ulama-ulama terdahulu ya. Al-bid'ah wan nahyu anha, karya Ibnu Waddah al-Qurtubi. Karya Ibnu Waddah al-Qurtubi. Al-hawaditsu wal bid'ah, karya At-Turtushi. Al-Ba'itsu, karya Abu Syamah. Al-i'tisamu, karya Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Gharnati. Ya. Al-bid'atu anwa'uha wa ahkamuha, karya Salih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan, cetakan Riyadh. Al-bid'atu tahdiduha wa mawqiful islami minha, karya Dr. Izzat Ali Atiyah, karya Darul Kitabil Arabi. Al-bid'atu fi mafhumiha al-islamiyyi ad-daqiqi, karya Dr. Abdul Malik As-Sa'di, cetakan Baghdad. Al-bid'ah, karya Abul Hasan Muhammad bin Bahar Ar-Rahimi Asy-Syaibani, disebutkan oleh Abu Abbas An-Najasyi dalam rijalnya. Al-bid'ul muhdatsatu, karya Asy-Syarif Abul Qasim Al-Kufi, yang wafat pada tahun 352 Hijriah, dan diikuti dengan nama Istighatsah. Diterbitkan dengan judul Al-Istighatsah di Najaf Al-Ashraf. Al-bid'atu, bid'ah, karya Dr. Asy-Syaikh Ja'far Al-Baqiri, dan dia adalah pembelajaran tematik untuk pemahaman bid'ah dan tatbiqah dan penerapannya, penerangan manhaj Ahlul Bait, dan telah kami bacakan dan telah kami baca satu kitab, dan telah kami baca ringkasan buku ini, dan dia sedang dalam tahap publikasi yang akan terbit dalam waktu dekat. Jadi ini Syekh Ja'far Subhani ketika baca buku ini belum terbit ya bukunya, dan hanya membaca ringkasannya. Oke. Nah, ma'al ihtirami wa takrimi li juhudihim ila an ghalabaha ulai kitabi
Dengan segala penghormatan dan pemuliaan, dengan segala penghormatan dan penghargaan untuk upaya mereka, namun sebagian besar dari penulis buku ini nadharu ilal mas'alati ala asasi imami mazhabihim. Mereka melihat kepada masalah ini, maksudnya di sini masalah al-bidah ini, atas asas-asas dari imam mazhab mereka. Fal awwalu wathaniyu min hadhihi al-kutubi ya'tamada ala ra'yil imam Malik. Maka karena yang pertama dan yang kedua buku-buku ini mereka berpegang kepada pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati beliau. Kama annal kitabil khamisa ittakhadha min madhhab Ibnu Taimiyah miqyasan fi hukmihi. Sebagaimana buku yang kelima ini mengadopsi dari pendekatan mazhab Ibnu Taimiyah dalam penilaiannya. Fa kharaja bi nafsin natijatil lati kharaja biha imamu mazhabihi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dinyatakan oleh kesimpulan sebagaimana yang dikeluarkan oleh imam mazhab tersebut. Wa ammal imam asy-Syatibi, dan adapun imam asy-Syatibi faqad atanaba wa ashaba katsiran fi ta'lifihi wa lam yarkazu ala nafsihi bid'ah wa lam yarkazu ala nafsihi bid'ah tahdidan wa masdaqan. Adapun imam asy-Syatibi dia lebih fokus dan rinci dalam penulisannya dan tidak membahas kepada bid'ah itu sendiri, batasannya dan masdakannya. Wa dirasatil bid'ati tatawaqqafu ala dirasatin manhajiyatin ghaira munhazatin li madhhabin khassah. Dan pembelajaran tentang bid'ah itu didasarkan kepada pembahasan manhajiyah dan bukan kepada mazhab yang khusus. Wa hadza yatawaqqafu 'ala al-ijtihadil hurri min duni an yattakhidhu ra'yu imamin mahwaran. Dan ini bergantung kepada ijtihad yang merdeka, dan bukan tergantung kepada pendapat imam yang sudah dipilih. Wa ra'yu imamin akhar, dan juga bukan pada pendapat imam yang lain. Musnadan 100 bal yang dhuru ilal kitabi was sunnati wasiratil muslimina nazratan 'ammatan syumuliyatan fahisatan. Tetapi melihat kepada kitab-kitab dan sunnah-sunnah dan sejarah umat muslim nazratan 'ammatan, dengan penglihatan yang umum, syumuliyatan cermat, dan fahisatan komprehensif. Atau ini komprehensif, ini cermat ya. Na'am la tafutana al-isyaratu ilal mizatil mawjudati fima katabahu Dr. As-Sa'di. Ya benar, kami tidak ingin melewatkan keistimewaan yang ada pada bukunya Dr. As-Sa'di. Faqad afadal kalamu fil juz'iyyatil lati rubbama wasafat bil bid'ati wa sabat bidalili qati'u kauniha ghaira bid'atin. Dia memperluas pembahasannya pada detail-detail yang mungkin disebut bid'ah. Kama la tafutuna al-isyaratu bimanhajiyatil bahthi fi kitab ad-Dr. Izzat Ali Atiyah wa qad nala bihi darajatud doktorah
bimartabati syarafil ula. Di sini sebagaimana kami juga tidak ingin melewatkan isyarat-isyarat dengan manhajiyah pembahasan dalam buku Dr. Izzat Ali Atiyah, dan dengannya beliau ini telah menerima gelar doktornya dengan derajat summa cum laude. Walakinnahu fi ba'dil mawadhi'i iftaqada syaja'atu al-adabiyatu, dan sesungguhnya namun walakin ada tetapi, namun dalam sebagian topik, dalam beberapa topik dia kekurangan keberanian dalam gaya bahasa. Walam yatajarra'u ala tajawuzi sududil lati faradatha alaihil bai'atu, dan tidak berani melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh lingkungan sekitarnya. Fatara annahu yatawaqqafu fit tawassuli bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'a annahu qad tadafaratil riwayatu ala jawazihi. Maka Anda akan melihat dia berhenti sebelum melampaui batas dalam hal ketika membahas soal tawasul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal banyak riwayat yang menguatkan kebolehannya. Walil jami' minna syukru al-jazilu, dan secara umum dan kepada semua orang kami mengucapkan terima kasih yang banyak. Walakin al-haqiqatu banat al-bahthu, walakin al-haqiqatu bintul bahthi, fala utba alaina idza naqashna ba'du araihim natijatul ijtihadil hurri. Tetapi maksudnya ini kepada semua yang tadi di sana kami mengucapkan terima kasih yang banyak, tetapi kebenaran itu hasil penelitian, dan maka kami tidak akan keberatan untuk membahas sebagian pendapat-pendapat mereka sebagai hasil dari ijtihad yang bebas. Razaqanallahu tauhidul kalimati kama razaqana kalimatat tauhidi. Semoga Allah merezekikan kepada kami penyatuan kalimah sebagaimana Ia telah mengaruniai kami kalimat al-tauhid. 10 Ramadan al-Mubarak tahun 1415 Hijriah, Ja'far As-Subhani. Nah, di sini kemudian Ja'far Subhani ini menguraikan urutan pembahasan ya. Alqaina ad-daw'a ala mawdu'il bid'ati wa darasnahu bima yughni ma'rifata jami'i jawanibihi wa tarahnahu huna fi al-fusulit taliyati. Kami telah memberikan penjelasan yang cukup mendalam tentang topik bid'ah dan mempelajarinya dengan cara yang mencakup semua sisi-sisinya. Dan kami telah memaparkannya di sini dengan fasal-fasal atau dengan bab-bab bagian-bagian berikut ini. Al-faslul awwalu nususul bid'ati fil kitabi was sunnati. Fasal pertama atau bab pertama nususul bid'ati fil kitabi was sunnati. Nas-nas teks-teks tentang bid'ah dalam Alkitab dan As-Sunnah. Al-faslul tsaniyu bab kedua, al-bid'atu fil lughati wal istilahi, bid'ah dalam bahasa dan juga dalam istilah. Al-faslul tsalitsu tahdidu mafhumil bid'ati wa muqawwamatiha. Pengertian
kita mau menetapkan pengertian bid'ah dan juga karakteristiknya. Al-faslur rabi'u al-ibtida'u fi tafsiril bid'ati. Bab keempat, di sini pembuatan bid'ah dalam penafsiran bid'ah juga. Jadi ada pembuatan bid'ah baru di sini dalam tafsir al-bid'ah. Al-faslul khamisu, bab kelima, al-bid'atu wa asbabu nusyu'iha, bid'ah dan penyebab timbulnya. Al-faslus sadisu, bab ke-6, taqsimul bid'ati, pembagian bid'ah, ila hasanatin wa sayyi'atin, kepada hasanah dan sayyi'ah, kepada bid'ah hasanah dan bid'ah buruk, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Al-faslus sabi'u, taqsimul bid'ati ila adiyatin wa syari'atin, pembagian bid'ah kepada bid'ah kebiasaan dan bid'ah syariat. Al-faslus thaminu, taqsimul bid'ati ila haqiqatin wa idhafiyatin, bab ke-8, pembagian bid'ah kepada bid'ah yang haqiqiyah dan idhafiyah, yang hakikat dan idhafi ya. Nanti mungkin kita bahas. Kita lihat isi babnya apa, baru jelas artinya apa ini. Al-faslu tasi'u, la bid'atu fi ma fihi dalilu nasson au itlaqan. Bab ke-9, tidak ada bid'ah dalam hal yang memiliki dalil baik secara nas maupun secara itlaq, secara mutlak, secara implisit. Al-faslul ashiru, al-khututul ammatu lihasanatid dini minal ibtida'i. Fasal bab ke-10, garis-garis besar untuk menjaga agama dari pembuatan bid'ah. Al-faslul hadiyu asyara, bab ke-11, kaifatut tawassuli ila mukafahatil bid'ah wal qada'i 'alaiha. Bagaimana mengusahakan atau bagaimana sampai kepada memerangi bid'ah dan juga menghukumi atasnya. Al-faslu tsani asyara, masailu ashrin ala tawilatit tatbiq. Masailu asyara ala tawilatit tatbiq. Ini apa ya? Saya kurang paham artinya, apakah masalah zaman sekarang atau masalah 10 masalah terkait dengan penerapan ya, seputar penerapan, maksudnya mungkin penerapan ilmu ini ya. Iya, demikianlah bab muqaddimah dan pendahuluan dari saya, dan juga bab muqaddimah dari Syekh Ja'far As-Subhani dalam bukunya Syekh Ja'far, tentang bukunya Syekh Ja'far Subhani ini, al-bid'atu mafhumuha hadduha atharuha. Kalau saya ada salah-salah dalam menerjemahkan atau memahami buku-buku ini atau dalam menyampaikan, mohon untuk dituliskan di kolom komentar supaya pemirsa, saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita yang lain bisa mengetahuinya. Mudah-mudahan isi konten ini bermanfaat buat kita semua. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.